Famanhaju ahli sunnati wal jamaati, maka manhaj ahli sunnah wal jamaah, annahum, bahwasanya mereka ya'budunallaha, menyembah Allah atau beribadah kepada Allah Ta'ala, wala yusyrikuna bihi, dan tidak mempersekutukannya, syai'a, dengan sesuatu apapun. Fala yas'aluna illallaha, fala yas'aluna, dan mereka tidaklah meminta, illallaha, kecuali kepada Allah. Wala yasta'inuna, dan mereka tidaklah meminta tolong, illa billahi, kecuali kepada Allah. Wala yastaghithuna, dan mereka tidaklah beristighatsah. Apa bedanya istighatsah dengan doa? Apa bedanya istighatsah dengan doa? Apa bedanya istighatsah dengan doa? Doa lebih umum. Istighatsah adalah permohonan yang sifatnya genting, mendesak, genting. Kalau doa umum, doa lebih umum daripada istighatsah. Ketika Nabi mau perang, melihat musuhnya 1000 jumlahnya, sementara pasukan beliau hanya 300 belasan, maka secara hitung-hitungan matematika sepertiganya beliau beristighatsah. Jadi memohon agar dihindarkan perkara yang membahayakan, yang sifatnya genting, mendesak. Itu istighatsah. Kalau misalnya istighatsah kepada manusia, yang diperbolehkan adalah istighatsah di dalam perkara yang memang manusia mampu. Seperti misalnya kaumnya Nabi Musa beristighatsah kepada Nabi Musa, fastaghathahu alladhi, kaumnya Nabi Musa beristighatsah kepada Musa untuk menghadapi musuh, kemudian Nabi Musa mengantamnya mati. Nah, itu namanya, Allah menyebutnya istighatsah. Kaumnya Nabi Musa itu beristighatsah kepada Nabi Musa. Tapi itu diperbolehkan karena permintaannya di dalam perkara yang orang mampu. Misalnya ada orang dikejar preman, dia ketakutan karena kalau sampai ketangkap dibacokkan begitu. Kemudian ketemu siapa, tolong lindungi aku, lindungi aku. Nah, kemudian dilindungi, disembunyikan, itu namanya dia beristighatsah. Istighatsah itu lebih doa lebih umum daripada istighatsah. Istighatsah memohon dihindarkan dari perkara yang membahayakan, yang sifatnya mendesak, genting. Nah, adapun jika perkara tersebut yang mampu hanya Allah dan wilayahnya wilayah perbuatan Allah, maka harus ditujukan kepada Allah saja. Maka di sini disebutkan wala yastaghithuna illa bihi subhanahu, dan mereka tidaklah beristighatsah kecuali kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkaluna, dan mereka tidak bertawakal. Wala yatawakkaluna, dan mereka tidak bertawakal illa alaihi azza wa jalla, kecuali kepada Allah azza wa jalla. Jadi tidak pernah menyandarkan kecuali kepada Allah azza wa jalla. Dan untuk
hanya bersandarnya kepada Allah dan semakin kuat, Islam mengajarkan, Ahlus Sunnah mengajarkan akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi yang berupa apa? Akhlak yang tinggi yang berupa tidak meminta kepada orang lain, kecuali kalau dikasih diterima, kalau tidak dikasih tidak pernah meminta kepada orang lain. Itu akhlak tinggi. Itu akhlak tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya agar hati menguat, bersandarnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab dikasih beberapa kali pemberian, selalu menolak. Akhirnya Nabi memberikan arahan bahwasanya kalau dikasih diterima, adapun yang dilarang adalah kalau meminta. Dan ada beberapa sahabat yang dibaiat oleh Nabi. Dibaiatnya untuk apa? Dibaiatnya untuk apa? Dibaiatnya untuk tidak pernah meminta kepada siapapun. Sehingga diantara beberapa sahabat yang telah berbaiat kepada Nabi ini, suatu ketika mereka dijumpai, sebagian mereka dijumpai lagi berada di atas tunggangan, cemetinya jatuh. Sebenarnya di situ ada orang di bawah tunggangan. Gampang sebenarnya, tolong ambilkan cemeti jatuh. Tapi dia tidak melakukan demikian. Dia turun dari onta, ngambil cemeti sendiri. Ketika ditanya alasannya kenapa begitu, kan gampang, tinggal nyuruh orang yang ada di bawahnya, tolong ambil cemeti. Maka dijawab bahwasanya dirinya telah berbaiat kepada Nabi untuk tidak pernah meminta tolong. Jadi ada beberapa sahabat yang memang dibaiat demikian. Ini biar memperkuat sandaran hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu terkait dengan kepentingan pribadi, ya. Adapun untuk kepentingan umum, untuk kepentingan sosial, maka di luar bab ini, ya. Termasuk yang di kotak infak itu kita tulisi sampai 2 Ramadan anggaran renovasi pesma dan masjid 800 juta sekian. Telah dibayar 400 berapa itu? 450 juta, ya. Kurangnya sekian. Nah ini kan meminta. Dalam hal ini nggak apa-apa, karena meminta untuk kepentingan umat, bukan meminta untuk kepentingan pribadi. Meminta itu hukumnya makruh. Meminta hukumnya haram. Meminta makruh, meminta haram. Misalnya ada teman mau ke Malang, mau ke Malang, iya, jangan lupa apel batunya dong. Nah itu makruh. Meminta itu makruh. Mau kemana? Saya mau ke Bandung. Jangan lupa sandal Cibaduyutnya, itu ya. Makruh. Ya, makruh. Karena meminta makruh. Kalau meminta artinya kebiasaan dan untuk suatu tujuan memperkaya atau semacamnya, hukumnya haram. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, wala yakhafuna illa minhu, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah takut kecuali darinya. Yang dimaksud takut ibadah, ya. Yang dimaksud takut ibadah tidak menyerahkan rasa takutnya, itu takut ibadah kecuali kepada Allah saja. Adapun kalau takutnya takut bukan ibadah, ya nggak ada masalah, nggak ada pembahasan. Seperti takut gelap, soalnya kecegong nanti jatuh, ya nggak ada masalah. Takut apa, ada ular lari nanti digigitnya, itu nggak ada masalah. Yang dimaksud takut hanya kepada Allah adalah takut ibadah. Takut ibadah yang ada makna apa? Takut ibadah berarti takut yang ada makna apa? Takut yang ada makna ta'zim, tadallul, khudu', iftikar. Itu namanya takut ibadah. Takut yang ada makna penghambaan, pengagungan, dirinya gak ada artinya, dirinya sangat membutuhkan,
tanpa dia binasa, maka dia haruslah Allah. Karena takut semacam ini adalah takut ibadah. Jadi takut yang di dalamnya ada makna apa? Ta'zim, tadallul, khudu', iftiqar. Ada makna pengagungan, merasa dirinya rendah, merasa dirinya sangat membutuhkan. Tanpa dia dirinya binasa, maka dia haruslah Allah, nggak boleh yang lainnya. Nah, kepada dia yang ada makna ta'zim, tadallul, khudu', iftiqar ini harus diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau takutnya takut tradisi atau takut tabiat, maka itu tidak dibahas, ya, nggak ada masalah. Kalau takut sama istri bagaimana? Nggak boleh. Nanti masuk organisasi istri, ikatan suami takut istri, nggak boleh. Karena rumah tangga yang mengendalikan harus suami, jangan dibalik, ya, pemimpin adalah suami. Kalau istri memiliki pandangan atau pendapat, sifatnya diusulkan, diajukan, decision maker adalah suami, ya. Kalau rumah tangga yang mengatur sudah bukan suami, itu alamat terjadi fitnah. Maka nggak boleh jadi ikatan suami takut istri, nggak boleh, ya. Kendali kepemimpinan rumah tangga haruslah suami. Nah, kalau misalnya ada orang takut sama istri, apakah kemudian dia syirik? Ya tidak, karena tidak ada makna. Karena ini bukan takut ibadah, nggak ada makna tadallul, khudu', iftiqar, nggak ada, ya, nggak ada. Wa yataqarrabuna ila Allah Ta'ala bi ta'atihi, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah bertaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Bertaqarrub kepada Allah, gimana bertaqarrubnya? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau taqarrubnya sangat hebat, mengkristal, jadi apa dia? Orang bertaqarrub dengan ibadah terus, dengan yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah terus, jadi apa dia? Jadi apa? Bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Orang bertaqarrub terus, bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Bisa jadi orang khususnya Allah alias wali. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis qudsi, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti waliku, aku genderangkan peperangan terhadapnya. Jadi di awal sudah Allah menyatakan pembelaannya kepada wali. Kemudian kelanjutan hadis ini, ma min amalin ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai melebihi yang aku wajibkan. Wa innal abda la yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan seorang hamba terus bertaqarrub kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya dengannya dia memukul. Sudah jadi orang khususnya Allah, dalam bimbingan Allah. Orang semacam ini sangat susah untuk berbuat maksiat. Pada saat yang sama sangat terlecut dengan kebaikan-kebaikan. Karena dalam bimbingan Allah, Allah telah menjadi pendengarannya, dengannya dia mendengar. Allah telah menjadi tangannya, dengannya dia memukul. Allah telah menjadi kakinya, dengannya dia berjalan. Jadi sudah dalam bimbingan Allah.
karena takorub yang terus dilakukan, yang sampai pada level dahsyat. Nah, wa yataqarrabuna ila Allah Ta'ala bi ta'atihi, dan mereka bertakarub kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya, wa ibadatihi, dan peribadahan kepadanya, wa bisolil a'mali, dan dengan kesolehan amalan-amalan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.